Saudaraku sekalian, kita harus benar-benar tegas terhadap diri sendiri, mengambil posisi yang jelas, tidak mendua hati, saudara. Apakah kita benar-benar mengikut Yesus dan bermaksud untuk bersama dengan Tuhan Yesus di kekekalan atau tidak? Saya seperti saudara juga, saudaraku, sama pernah menjadi orang yang tidak tegas, tidak memilih dengan jelas, tidak memilih posisi dengan jelas. Saudaraku, gamang, bias, gantung. Masuk neraka tentu tidak mau, masuk surga tidak rindu. Sekarang maunya apa itu, saudara? Itulah yang terjadi dalam kehidupan banyak orang. Kita komunitas doa pagi, pecinta suara kebenaran, dan khususnya kalau bersama dengan saya ini ada hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan Gereja Suara Kebenaran Injil, aktivis atau jemaat. Kita jelas memiliki pilar langit baru, bumi baru. Artinya fokus kita harus tertuju ke sana. Dari muda Tuhan sudah memberikan saya beban ini, fokus ini, tetapi mulai tertulis, mulai tersurat itu baru setelah berdirinya GSKI. Dan itu pun tidak membuat saya benar-benar punya posisi yang kokoh, karena masih memiliki banyak kesenangan-kesenangan, saudaraku. 4 tahun yang lalu, 3,5 tahun yang lalu, atau lebih ya saudara, 5 tahun yang lalu, 4 tahun ya, ketika GSKI berdiri, belum kokoh, benar-benar belum kokoh, belum benar-benar memiliki posisi yang tepat, karena masih memiliki kesenangan-kesenangan, masih suka dipuji, bangga dengan satu dan lain hal, bangga dengan prestasi dan lain sebagainya. Tetapi seiring berjalannya waktu, Tuhan proses, makin menghayati perkataan Tuhan Yesus bahwa kita bukan dari dunia ini. Makin bisa menempatkan diri pada posisi bahwa aku adalah warga kerajaan surga. Dunia bukan rumahku. Saudaraku sekalian, bersyukur kalau sampai kita bisa pada penghayatan yang benar akan hal ini dan mengarahkan diri kita ke kerajaan surga. Tuhan mengadakan banyak kejadian di dalam hidup kita, sampai pada titik di mana kita patah hati dengan dunia. Kita hayati betapa jahatnya dunia ini, betapa rusaknya manusia. Tidak hanya mereka yang ada di luar gereja, bukan hanya mereka yang jadi aktivis, bahkan pendeta. Dan itu menjadi cermin untuk kita. Artinya, jangan melakukan kesalahan. Jangan membuat bencana, penderitaan bagi orang lain. Aduh, saudaraku, melewati pengalaman hidup, akhirnya kita memilih, aku pulang saja.
Ini bukan berarti lalu kita menjadi pesimis, tidak bergairah hidup. Kita optimis. Optimis kita adalah kehidupan yang akan datang, yaitu di langit baru, bumi baru, dan sekarang kita kerja keras. Bagaimana menyelamatkan jiwa sebanyak mungkin. Bagaimana kita bisa menyelamatkan jiwa sebanyak mungkin. Saudaraku, kalau untuk saya, saudaraku, ini bagian saya, saudara pasti beda. Bagaimana saya menjaga kesucian, tidak mencintai dunia sama sekali. Tuhan sudah melengkapi, mencukupi kebutuhan saya begitu limpah. Sudah jangan minta apa-apa lagi. Supaya saya bisa memberitakan firman yang benar. Menyentuh jemaat, mengubah mereka, memperbaharui mereka. Mentobatkan mereka, melahirkan baru mereka. Dan mereka menjadi saksi di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Dengan cara demikian, menyelamatkan jiwa-jiwa. Itu yang saya lakukan. Yang saya lakukan yang lain adalah bagaimana saya membangun, membentuk, mendidik hamba-hamba Tuhan yang berkualitas suara kebenaran, yang akan menyelamatkan jiwa-jiwa di seluruh pelosok tanah air, bahkan bukan tidak mungkin sampai ke luar negeri, saudaraku. Saya membangun beberapa sekolah di daerah, ya, beberapa sekolah. Juga baru-baru ini atau sekarang ini Ekumene Christian High School. Bagaimana sejak remaja mereka dituntun mengenal kebenaran. Kalau Tuhan masih beri umur, Tuhan masih beri saya berkat finansial yang cukup, kita bangun SD SMP. Tetapi itu masih harus kita pertanyakan kepada Tuhan. Jangan sampai ambisi kita yang maju bukan rencana kehendak Allah. Itu tugas saya di antaranya ini. Nah, apa sekarang tugas saudara? Ingat, yang pertama, hati saudara harus saudara pindahkan ke surga. Dunia bukan rumah kita, saudaraku sekalian. Kita sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus yang menjemput kita. Yang Tuhan Yesus berkata, di mana aku ada, kamu ada. Tuhan Yesus menghendaki di mana Tuhan Yesus, Tuhan kita ada, kita ada. Kalau sampai kita tidak merindukan bertemu dengan Tuhan Yesus, ada yang salah dalam hidup kita ini. Saudaraku, yuk kita tegas. Tegas terhadap diri sendiri, saudaraku sekalian. Ya. Bahwa dunia bukan rumah kita. Kita mempersiapkan diri untuk pulang ke surga. Jangan berbuat dosa lagi. Hidup sekudus-kudusnya, hidup sesuci-sucinya. Ya. Jangan terikat dengan hiburan-hiburan, tontonan dunia ini dengan segala hiburannya. Kita harus perbanyak waktu kita duduk diam di kaki Tuhan dalam doa pribadi. Dan tentu saja saudara-saudara, setiap pagi jam 5 kita tidak terlambat. Menjadi beban saya yang begitu berat, saudaraku. Sebagai ketua sinode GSKI, saya khawatir banyak pendeta misa saja ya tidak ikut berdoa. Sehingga mereka tidak bisa mengikuti gairah spirit untuk masuk surga, untuk fokus ke surga. Tidak sanggup menyanyikan lagu-lagu yang tadi saya nyanyikan, seperti tiada yang ku nanti lagi apapun di bumi ini. Lagu-lagu seperti ini harus dinyanyikan. Karena tidak sanggup maka diganti yang lain. Yang tidak senafas, tidak sejiwa dengan kebenaran yang Tuhan telah berikan kepada saya untuk saya sampaikan kepada umat Tuhan di akhir zaman ini.
Saya khawatir banyak orang tidak sanggup, terutama warga yang saya layani di mana saya menjadi ketua sinode, bahwa aku ke sana tidak sanggup. Aduh, karena hatinya terikat dengan dunia. Masih merasa bahwa dirinya itu penduduk bumi, mau menikmati dunia atau bumi ini seperti orang lain menikmati. Oh saudaraku, saudara semua pecinta suara kebenaran, semua saudara yang rajin berdoa bersama dengan saya setiap pagi. Tegas yuk terhadap diri sendiri. Tegas. Pancangkan perhatianmu di dunia akan datang, di langit baru, bumi baru. Tegas terhadap diri sendiri, dunia bukan rumah kita. Tidak ada yang kita nantikan lagi. Saudaraku, dari apa yang ada di bumi ini, kita hanya menantikan kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan permai menjemput kita. Atau kalau waktu itu belum datang, kita meninggal dunia, kita dijemput malaikat masuk rumah Bapa. Ayo kita militan, saudara. Dan untuk itu memang kita harus hidup sekudus-kudusnya, sesuci-sucinya. Jangan melukai hati Tuhan. Oh bisa, saudara, sebuah keniscayaan untuk hidup suci, hidup tak bercacat, tak bercela, itu sebuah keniscayaan. Jangan setengah-setengah, saudara. Jangan bimbang hati, saudaraku. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh memindahkan hati di kerajaan surga dan meletakkan seluruh pengharapan kebahagiaannya hanya nanti di langit baru, bumi baru. Orang yang terbebas dari ikatan percintaan dunia. Orang yang makin takut akan Allah, takut berbuat dosa. Dan orang-orang ini pasti mencintai Tuhan dengan benar. Saya akan mulai tegas terhadap diri sendiri. Tentu tegas di sinode di mana saya menjadi ketua sinode atau gembala sinode. Kita tidak usah bangga dengan banyaknya anggota sinode atau anggota jemaat. Bukan banyaknya anggota sinode, anggota gereja maksud saya, bukan. Tapi orang-orang yang serius mau dibawa pulang bersama-sama, yang diajak berkemas-kemas bersama. Tiada yang kunanti lagi apapun di bumi ini. Tiada yang kunanti lagi apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Tiada yang ku nanti lagi apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Tanda cinta dan kerinduanku. Tanda cinta dan kerinduanku. Bapa, kami seperti omong besar, tetapi sesungguhnya inilah standar kebenaran yang harus kami kenakan. Ajar kami memindahkan hati di kerajaan surga. Tolong kami tidak terikat dengan kesenangan dunia ini. Kami sedang belajar, kami melangkah, kami nekat Bapa. Roh Kudus menolong kami untuk ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami hari ini dengan segala aktivitasnya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara.